Terima kasih Miss Fani. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Luar biasa. Ada mamanya Madeline atau papanya Madeline hadir di sini? Ada? Ada? Mr. Elvis, ada orang tuanya? Luar biasa ya. Oh ada. Oh nggak ada? Saya penasaran, pengen, oh ada kegiatan ya. Penasaran saya Mr. Elvis. Gimana anaknya kok bisa pinter begitu? Nggak kelihatan seperti anak SMA loh Bapak Ibu. Ya, saya aja di Jakarta nggak ketemu loh anak seperti itu. Luar biasa ya. Ya seperti profesional. Waduh. Ini anak yang luar biasa. Dan tadi kita sama-sama Bapak Ibu mendengar prestasi dari putra-putri Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Dan hari ini ya sama-sama Bapak Ibu kita belajar sebagai orang tua ya. Kalau anak kita belajar tanggung jawab, hari ini kita mulai kita sebagai orang tua belajar bertanggung jawab. Amin. Ya, untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk mencapai satu tujuan Bapak Ibu. Ya, anak kita itu harus jadi apa sih? Ya. Anak kita itu harus mencapai apa? Apa yang harus dituju oleh anak-anak kita? Harus ada sesuatu Bapak Ibu. Ya, dan hari ini ya beberapa menit ke depan kita sama-sama ya kita mendengar isi hati Tuhan. Ya kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai orang tua. Amin. Di semester ini kita belajar tanggung jawab. Ya, di semester berikut nanti ada karakter yang lain, ada keramahan, ya, ada tanggung jawab, kemudian penguasaan diri dan seterusnya. Tapi ketika anak-anak kita belajar harus menghasilkan sesuatu. Amin. Harus menjadi sesuatu. Berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung atau sebagai orang tua baru ya Miss Fani ya boleh lambaikan tangannya yang baru bergabung di sekolah komunitas Kristen Tunas Bangsa. Oh luar biasa angkat tangannya. Oke kita beri tepuk tangan. Waduh Miss Fani saya senang banget ya karena tahun ini ya jumlah murid Tunas Bangsa itu berlipat ya dari tahun lalu. Ya, jadi teman-teman di Tunas Bangsa Kupang melayani 392 Bapak Ibu. Jadi ada 392 anak-anak yang Bapak Ibu percayakan kepada Sekolah Tunas Bangsa Kupang untuk dididik di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semua. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Ya, apa sih Bapak Ibu janji Tuhan ya untuk setiap kita? Apa janji Tuhan? Building a mighty generation. Ini yang sedang kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu. Membangun generasi perkasa. Membangun generasi yang tangguh. Membangun generasi yang perkasa ini bukan sekedar berbicara, oh anak saya hebat ya Pak Budi ya, anak saya nanti Superman ya, anak saya nanti nggak akan jatuh dalam dosa, anak saya pokoknya hidupnya wow terus. Oh enggak Bapak Ibu, tetapi generasi tangguh, generasi yang perkasa adalah generasi yang mampu menghadapi tantangan di setiap zamannya. Amin. Dan ini yang sedang dibangun Bapak Ibu di Sekolah Komunitas Kristen Tunas Bangsa. Ini yang sedang dibangun yang mulai dari toddler, mulai dari kindergarten, yang mulai dari anak-anak prasekolah yang hari ini lagi belajar. Muridnya ada 65 ya Miss Fani. Waduh penuh banget berarti ya. Itu gimana belajarnya bisa ya pokoknya masuk terus ya anak-anak ya. Puji Tuhan loh. Ya. Kepercayaan orang tua meningkat Bapak Ibu. Dan ini yang lagi dibangun dalam diri anak Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang Alkitab berbicara Bapak Ibu di dalam Timotius, ya ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang apa Bapak Ibu? Masa yang apa? Sukar. Alkitab memang ngomong Bapak Ibu.
Alkitab memang berbicara bahwa masa itu, masa ke depan tidak akan semakin mudah. Anak Bapak Ibu mungkin dikenal sebagai gen apa ya Miss Fania? Wah, gen alpha ya. Hari ini kita berhadapan dengan gen Z, ya gen Z ya. Kita udah mulai pusing ya sama anak kita ya. Yang Bapak Ibu yang anaknya SMA, yang mungkin lagi bergumul, lagi struggle menghadapi kok anaknya ketika dinasehatin, nggak dulu kayaknya pada waktu SD Miss Fani taat-taat aja. Tapi begitu SMP kok mulai melawan, mulai nggak denger. Ya begitu SMA, sayanya kita orang tua ngomong satu, dia bisa ngejawab lebih dari satu kata. Kita malah yang dinasehatin, seperti itu. Anak kita Bapak Ibu ada di dalam situasi yang tidak mudah. Udah jelas persaingan akan semakin kuat. Ya, anak kita ada di iklim yang kompetitif. Makanya Tunas Bangsa ambil keputusan yang tepat Bapak Ibu. Oh betul, saya kaget. Ya saya lihat, luar biasa Mr. James. Ternyata anak-anak SD ya sudah berbicara dalam bahasa Inggris. Seluruh anak TK sudah ya Miss Fanny ya Miss Eci ya semua anak TK berbicara dalam bahasa Inggris. Bahkan anak SD ya dalam percakapan sehari-harinya ya dalam bahasa Inggris. Nah ini kan sesuatu modal yang luar biasa loh Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya nanti makin mereka melanjutkan pendidikan mereka, penguasaan bahasa asingnya makin bagus. Ditambahin nama Miss Fanny, ada Mandarin ya Miss. Nambah biaya nggak Miss? Beneran, nggak nambah biaya Miss. Ya serius, semua anak bisa belajar Mandarin. Seneng nggak anak-anak? Seneng ya, luar biasa. Ya ditambah sama Miss Fanny. Kenapa? Karena memang kita melihat ke depan itu situasi makin kompetitif. Ya, penguasaan bahasa asing makin perlu. Itu baru bahasa. Belum sisi yang lain, kemampuan IT. Belum berbicara soft skill-nya. Ya, kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, critical thinking, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita melihat ke depan situasi akan semakin sulit. Ya, anak kita perlu dibekali. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya, anak kita perlu dibekali loh. Ya, anak kita harus ya mendapatkan pendidikan yang cukup. Tapi bukan sekedar hanya pendidikan pengetahuan saja Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar skill, bukan hanya sekedar knowledge. Ada sesuatu yang lebih lagi. Kayaknya anak sekarang kalau nggak megang handphone, kayaknya susah ya. Ya, saya perhatiin kalau lagi di mall, ya semua anak sekarang, anak kecil pegang handphone. Ya, saya dikomentarin parents gitu, Pak Budi sekarang nggak bisa Pak Budi kalau nggak megang handphone. Saya bingung, ya bingung gimana ngajarin anak saya. Tapi kalau udah dikasih handphone nih, tahu-tahu anak saya diem. Anak saya jadi pinter lah Pak Budi, bisa bahasa Inggris. Siapa yang menemukan anaknya bisa bahasa Inggris? Gara-gara nonton YouTube, ada nggak? Ya, anaknya bisa bahasa Inggris, tiba-tiba lancar. Begitu Miss Fanny ngajarin pelajaran bahasa Inggris, tiba-tiba dia cepet. Pulang sekolah tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Itu gara-gara YouTube Pak Budi. Oh iya bener juga. Gara-gara YouTube. Itu sisi positifnya. Tapi ada sisi-sisi lain yang negatif. Ya, kita mungkin orang tua cemas. Ya kita sebagai orang tua, aduh kalau anak saya nonton YouTube terus, satu udah pasti ya pengeluaran bertambah, cepat habis kuotanya kan. Nah betul kan, pengeluaran bertambah. Terus anak TK mulai banyak yang pakai kacamata nggak Miss Fanny? Anak TK ada ya, tapi di Jakarta saya perhatiin kok anak-anak TK Tunas Bangsa banyak yang berkacamata ya. Saya lihat, waduh jangan-jangan kebanyakan nonton YouTube nih, kebanyakan lihat handphone nih, kebanyakan lihat mungkin dari tab dan sebagainya. Jadi ada banyak situasi-situasi yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Memang Alkitab bilang ya, makin ke depan situasi akan semakin sulit. Oleh karena itu apa Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita. Amin. Kita sebagai orang tua harus ya mempersiapkan anak-anak kita supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak kita punya daya tahan yang kuat. Amin. Ya, supaya anak-anak kita punya daya juang.
supaya anak-anak kita punya daya tahan dan punya daya saing Bapak Ibu. Dia kompetitif, dia nggak kalah sama situasi. Dan yang paling utama Bapak Ibu, anak-anak kita tidak gugur imannya. Amin. Kenapa? Ya, sekarang zaman kecerdasan buatan Bapak Ibu. Udah aku nggak perlu guru les. Aku sekarang pakai ChatGPT. Siapa yang anaknya bikin PR pakai ChatGPT ada? Ya udah nggak usah pusing. Aku nggak perlu les lagi Aku sekarang bisa belajar piano sendiri. Dari mana kamu belajar piano? Aku belajar dari YouTube. Aku belajar dari aplikasi. Ya, tahu-tahu aku bisa. Hebat kan aku Oh, kita ngeliat anak kita, iya hebat juga ya. Bagus juga anak kita ya. Ya, saya pengeluaran jadi berkurang nih. Nggak perlu panggil guru les dan sebagainya dan sebagainya. Kita mendapati anak-anak kita lebih hebat, kita mendapati anak-anak kita lebih responsif, kita mendapati anak-anak kita lebih cepat menyerap informasi, betul? Ya, dan kita mendapati anak-anak kita lebih pandai. Tapi hanya satu Bapak Ibu, kita harus melengkapi anak-anak kita. Jangan kita cuma mendapati loh Bapak Ibu. Jangan, anak saya pinter. Ya, anak saya udah bertumbuh. Jangan kayak saya Bapak Ibu. Ya, saya tuh tiba-tiba menyadari, kok anak saya udah besar ya? Udah SD ya? Tahu-tahu udah SMP ya? Sekarang udah SMA ya? Kaget gitu saya sebagai orang tua. Lah kemana aja saya? Saya adalah contoh orang tua Bapak Ibu yang tidak mengikuti proses pertumbuhan anak dengan baik. Tapi hari ini Bapak Ibu, di depan mata saya, ya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu. Amin. Ya, mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk apa? Menemukan janji Tuhan dalam diri anak-anak Bapak Ibu. Amin. Katakan sama-sama, saya temukan janji Tuhan dalam hidup anak saya. 1, 2, 3. Saya temukan janji Tuhan dalam hidup anak-anak saya. Kita lihat firman Tuhan, silakan slide ditampilkan. Apa janji Tuhan bagi anak-anak kita? Ya, firman Tuhan mengatakan berikutnya. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua Bapak Ibu. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Janji Tuhan apa? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Oh iya, kita tangkap Bapak Ibu. Ya, kenapa? Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, sangat suka sama perintah Tuhan. Apa janji Tuhan? Anak cucunya akan perkasa. Will be mighty in the land. Ya, akan perkasa. Perkasa itu bukan superpower, bukan Bapak Ibu. Perkasa itu berbicara dia tangguh Bapak Ibu. Anak cucunya akan perkasa dan angkatan orang benar akan diberkati. Jadi ada 2 janji Tuhan Bapak Ibu yang kita terima hari ini. Tuhan, anak saya akan perkasa. Tuhan, anak saya akan diberkati. Amin. Terima Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu kalau anaknya mau sekolah, tumpang tangan dulu. Doain anaknya, coba angkat tangan Bapak. Oh puji Tuhan, oh luar biasa. Angkat tangan tinggi-tinggi, beri tepuk tangan yang paling luar biasa Bapak Ibu, yang paling meriah. Itu berkat Tuhan turun. Papa mama yang lain, aduh Pak, saya gak sempet. Saya mesti jalan jam 5 pagi. Pekerjaan saya begitu padat dan sebagainya. Ayo kita sepakat. Kalau memang pagi nggak bisa, mungkin karena situasi, karena pekerjaan, jangan lupa malam hari Bapak Ibu. Doain anak-anak kita, tumpang tangan, ya doakan, Saya anak saya yang paling besar sudah semester 7, ya saya lakukan ini sejak dia kecil Bapak Ibu, sejak dia TK, saya doain. Ya sekarang dia sudah tumbuh tinggi besar, ya setiap kali dia sekarang lagi kerja praktek, ya ketika dia mau berangkat saya hampiri dia karena dia sudah tinggi, jadi saya harus begini kan tangannya dan dia secara otomatis langsung begini. Dia tundukkan kepalanya karena dia tahu dia mau didoakan oleh papanya. Kenapa bisa begitu? Karena udah terbiasa didoakan. Dan ketika kita berdoa buat anak-anak kita Bapak Ibu, berkat Tuhan
turun. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita orang tua taruh dulu takut akan Tuhan. Ya. Sekarang kita takut akan anak nih. Ya, bukan takut akan Tuhan. Siapa yang lagi dinasihatin sama anaknya yang di TK? Ya, Mama, kenapa Mama nggak berdoa? Papa kok gitu sih sama Mama? Papa kok ngomongnya sia-sia? Papa ngomong sia-sia. Ngomong apa ya papanya tadi ya? Ya mungkin ada kata-kata sia. Siapa yang pernah ditegur oleh anaknya? Angkat tangan. Saya suka digituin. Papa kok begitu sih ngomongnya? Mama kok begitu? Ditegur oleh anak kita. Kenapa anak kita bisa menegur kita Bapak Ibu? Kenapa? Karena di sekolah diajarin. Betul ya? Di sekolah diajarin. Diajarin apa Mr. Elvis? Ya yang TK mana? Yang TK. Miss Evi diajarin apa? Mana? Teacher TK. Teacher TK. Diajarin apa sih anak-anak kita? Miss Eci-nya mana? Iya, Miss boleh maju ke depan dong Miss. Gitu Miss. Siapa yang pernah ditegur anaknya? Angkat tangan, gak usah malu-malu ya. Saya juga sering ditegur ya. Miss diajar apa sih Miss anak-anak di TK itu? Karena saya mendengar ini terjadi di Jakarta. Pak, kayaknya Tunas Bangsa sekolahnya aroma-aroma pendeta Pak. Saya jadi takut, ntar anak saya jadi pendeta nih Pak. Baca Alkitab melulu gitu. Pagi baca Alkitab, ulang ayat hafalan. Udah gitu saya ditegur terus. Mohon maaf Pak, saya susah melepaskan kebiasaan buruk. Tapi gimana ya, yang namanya ngebohong ini udah jadi kebiasaan nih Pak. Tapi anak saya itu tahu kalau saya berbohong dan saya ditegur. Emang diajarin apa sih Miss? Ya, jadi setiap pagi itu anak-anak ada wisdom time namanya. Wisdom Pak time? Budi, iya. Itu apa tuh Miss, wisdom time itu? Wisdom itu teduh. Ya. Saat teduh anak-anak, jadi sebelum anak-anak mulai pelajaran itu, anak-anak diisi tentang firman-firman Tuhan. Anak-anak belajar tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena sudah belajar di sekolah, ketika dia temukan di rumah ada yang tidak baik, pasti ditegur sama anak-anak. Seperti itu Bapak. Jadi rupanya, terima kasih Miss, kita beri tepuk tangan. Rupanya begitu Bapak Ibu. Anak kita diajar apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan karena dia dengarnya dari kecil Bapak Ibu, itu nempel di kepalanya. Melekat. Jadi apa? Kebenaran. Bersukacita nggak Bapak Ibu? Bersukacita. Amin. Itu jadi kekuatan Bapak Ibu. Suatu ketika nanti, mungkin dia akan mengalami beban hidup yang kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dia pasti akan ingat. Saya ingat dulu saya diajarin apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Suatu ketika mungkin ketika dia dewasa, dia dihadapkan situasi yang sulit, dia harus kompromi dengan dosa. Tapi saya yakin, anak tunas bangsa yang dididik di dalam jalan Tuhan, dia tidak akan mudah berkompromi dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Siapa yang menemukan anaknya lembut hatinya? Anaknya lembut. Ketika ditegur sama mamanya, dia cepat minta maaf. Ada nggak? Ya, kadang kan namanya anak ya ada aja. Ya biasanya anak kita lagi latih apa yang lagi? Yang anaknya di SD, angkat tangan. Yang anaknya di SD lagi diajar apa? Lagi diajar apa? Bikin PR. Terus apa lagi? Diajar apa? Ya, biasa kalau di Kota Kupang mandi jam berapa Miss Evi? Mandinya jam berapa Miss Fani? Miss Fani kan anaknya kelas 6. Ya, mandi jam berapa? Jam 4.30. Jam 4.30 ya. Pulang sekolah jam 4, jam 4.30 udah mandi. Berarti itu baju gimana tuh caranya? Begitu nyampe tasnya buang. Oh enggak. Ya, pokoknya sampai rumah jam 4.30 sudah mandi. Setelah mandi ngapain? Les jam 5, padat ya anak-anak di Kupang ya. Jam 4 pulang, 4.30 mandi, les jam 5, habis les jam 5 dia komsel jam 7. Iya, banyak bener kegiatannya. Kita lagi ngelatih anak apa? Ya, kita lagi ngelatih anak tanggung jawab. Banyak ya yang kita latih. Kita lagi latih anak kita mandiri. Kita lagi latih apa lagi Bapak Ibu?
Ya, ada banyak yang sedang kita latih dalam diri anak-anak kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, harus kita menjalankan prinsip. Ya, harus, prinsip-prinsip harus kita jalankan. Ingat loh Bapak Ibu, anak Bapak Ibu di Tunas Bangsa, tadi yang kita dengar dari Miss Eci, ya diajarkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan itu problemnya berulang-ulang. Bisa melekatkah Bapak Ibu? Bisa. Melekat dalam dirinya, menjadi bagian hidupnya, menjadi kebiasaan, dan itu menjadi karakternya dia. Itu jadi karakternya dia. Amin. Kenapa Sekolah Komunitas Kristen Tunas Bangsa, kenapa di Tunas Bangsa sangat menekankan pendidikan karakter Bapak Ibu? Karena kita percaya Bapak Ibu, kalau kita ajarkan itu berulang-ulang, itu pasti akan melekat dalam diri anak kita. Amin. Berapa banyak sekali lagi yang mendapati anaknya lembut hatinya. Ya, ketika ditegur cepat minta maaf. Ketika dia lakukan kesalahan, pernah nggak mendapati anaknya ini melakukan kesalahan, terus hatinya nggak tenang? Ada nggak yang punya pengalaman gitu? Ada nggak parents yang punya pengalaman itu? Ya, dia lakukan kesalahan, hatinya nggak tenang. Kalau pendeta ngomong tuh, Roh Kudus bicara sama dirinya. Gitu tuh. Ya, hatinya nggak tenang, terus dia datengin mamanya. "Ma, aku tadi bohong, Ma. Sebenarnya ulanganku remedial. Cuman miss aku lagi nggak ngeliat, aku rubah angkanya." Kok bisa ya? Aku rubah angkanya. Jadi aku nggak remedial. Terus miss aku juga bingung, kok harusnya kamu remedial tiba-tiba jadi nggak remedial ya? Tapi dia ngaku. Atau mungkin ketika melakukan kesalahan, dia cepat-cepat beresin. Ada Bapak Ibu mendapati anaknya seperti itu? Ada. Hatinya lembut. Kenapa hatinya lembut Bapak Ibu? Karena kita percaya kuasa firman. Amin. Firman itu merubah loh Bapak Ibu. Firman itu ada kuasanya loh Bapak Ibu. Percaya aja kita. Tuhan berkati. Amin. Ya, percaya aja kita. Tuhan berkati. Dan itu membentuk hati anak-anak kita. Kita lanjutkan firman Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapa pahlawannya? Katakan sama-sama, saya pahlawannya. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa pahlawannya? Saya pahlawannya. Ya pendidik, ya orang tua. Seperti anak panah di tangan pahlawan, anak panah. Jadi anak panah itu mesti dibentuk Bapak Ibu. Anak panah itu mesti diproses. Anak panah ketika mungkin dari apa ya Mr. Elvis ya? Dari bambu gitu, anak panah. Ya, dari bambu. Ya, dia mesti diserut atau mungkin ya dibentuk ya. Namanya apa Mr. Elvis? Busur ya. Ya, pokoknya anak panah itu harus diproses. Dia nggak boleh miring. Ya. Dia harus benar-benar lurus begitu. Supaya apa? Supaya ketika anak panah itu digunakan, dia akan melesat tepat pada sasarannya. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Kasih contohnya begitu ya. Jadi kayak kita tuh lagi ngebentuk anak panah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ketika tiba waktunya anak kita mandiri, dia melesat ya. Dia akan menuju tepat pada sasarannya. Sasarannya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu sasarannya? Sasarannya adalah rencana Tuhan dalam hidup anak Bapak Ibu. Amin. Itu sasarannya. Tapi lagi dibentuk. Dari dia TK. Dari dia di SD. Ya udah deh, saya gak mau kemana-mana lagi deh. Aku udah percaya deh. Ya, pokoknya sampai SMP. Tapi kalau mau masuk SMA, Mr. Elvis, saya ragu-ragu nih Mr. Elvis. Tahu gak Bapak Ibu? Kemarin anak-anak kita ya dari 20-an anak yang diterima perguruan tinggi negeri. Berapa Miss Evi yang diterima di perguruan tinggi negeri? 10 anak Bapak Ibu. Ada yang diterima di kedokteran, ada yang diterima mana lagi Miss Evi? Hukum, ada yang diterima mana lagi? Bisnis dan sebagainya.
di jurusan terbaik, di perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. 2 anak bahkan bebas tes, betul ya Miss Evi ya? 2 anak bebas tes. Luar biasa nggak anak Bapak Ibu? Luar biasa. Itu kenapa? Karena pembentukan Bapak Ibu. Karena pembentukan. Pembentukan yang bagaimana Bapak Ibu? Pembentukan yang Tuhan mau. Katakan sama-sama. Yang Tuhan mau dalam hidup anak saya. 1, 2, 3. Yang Tuhan mau dalam hidup anak saya. Yang Tuhan mau. Makanya persis seperti kita memproses anak panah, kita didik anak kita bentuk anak kita supaya apa? Supaya ketika nanti dia melesat, jalannya nggak belok. Anak panahnya tuh nggak goyang-goyang, lurus dan tepat menancap pada sasarannya. Sasarannya apa Bapak Ibu? Sasarannya adalah rencana Tuhan di dalam hidup anak Bapak Ibu. Yang percaya katakan, amin. Terima Bapak Ibu, tangkap ini. Rencana Tuhan. Siapa yang mau anaknya jadi dokter? Anaknya mau jadi dokter, mau dia mau. Saya sebenarnya pengen jadi dokter, cuman anak saya nggak sanggup aja. Jadi pindah jurusan lain. Banyak loh orang tua orang tua yang mau anaknya jadi dokter. Disiapkan Bapak Ibu dari sekarang. Didoakan. Ya, didoakan dari sekarang, tumpang tangan dari kecil. Tuhan, aku mau anakku jadi dokter. Kita lihat teladan Bu Melsia. 3 anaknya semua diberkati Tuhan. Amin. 1 jadi guru, 2 jadi guru ya betul Miss Mani, 1 jadi dokter. Saya percaya Bu Melsia berdoa buat anak-anaknya dan menyerahkan anak tersebut ke dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang yang nomor berapa tuh berarti? Yang di UI. Nomor 2, anak Bu Melsia yang 2 sedang menempuh pendidikan spesialis. Saya tanya sama Bu Melsia, Bu, kok bisa menempuh pendidikan spesialis? Bu Melsia jawab, itu karena berkat Tuhan. Menempuh pendidikan spesialis itu nggak mudah Bapak Ibu. Persaingannya begitu kuat, persaingan begitu ketat, tapi pasti Tuhan buka jalan. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau itu emang rencana Tuhan. Amin. Kalau itu emang rencana Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan itu dimulai dari kita sebagai orang tua. Dari kecil kita doain. Nanti dia begitu SMP. Nah, ya kita mulai lihat potensinya kan, betul? Kita mulai melihat bakat-bakatnya. Oke nak, pokoknya papa akan temenin kamu. Mama akan tolong kamu. Ya, oke kamu belajar ini, kamu les ini, mama akan dampingi. Sampai dia SMA. Nah, SMA mulai menentukan jurusan, betul kan? Ya, mah, kayaknya aku ini deh. Pah, kayaknya aku mau kuliah ini deh. Mah, aku mau ambil ini. Orang tuanya doain. Amin. Orang tuanya doakan. Dan itulah proses pembentukan. Amin. Sepakat Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu jalani ini, Bapak Ibu akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena memang kita serahkan anak-anak kita di dalam kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, mari kita lihat. Jadi kita sepakat kita adalah pahlawan. Kita akan membentuk anak-anak kita. Oleh karena itu, apa yang orang tua harus lakukan? Kalau gitu apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Mari kita lihat firman Tuhan di Ulangan 6 ayatnya ke-6 sampai dengan ke-7. Nah, ini janji Tuhan ya Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Katakan sama-sama, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Katakan sama-sama, berulang-ulang. Kepada anak-anakmu, ya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksudnya apa? Dalam keseharian kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Bapak Ibu punya nilai-nilai di rumah, punya prinsip-prinsip, punya kebiasaan-kebiasaan baik, diajarkan kepada anak-anak, diajarkan. Misalnya pulang rumah, ya harus siapa yang kalau anaknya begitu pulang ke rumah diajarkan shalom gitu, ada nggak?
Atau pulang rumah langsung masuk aja. Ya, mamanya kagak disapa, omanya nggak disapa. Ya, dia punya anabulnya lagi bengong ditendang. Waduh, kok bisa begitu ya? Siapa yang mengajarkan kepada anaknya kalau pulang ke rumah shalom? Ada? Ada. Ya, shalom. Nah, ketika dia nggak ngucapin shalom, kita bilang apa kepada anak kita? Bilang apa? Kita ngucapin shalom, tapi shalomnya dengan nada tinggi, shalom gitu. Shalom. Supaya anak kita gitu. Nah, itu kan salah satu contoh yang kita ajarkan, betul? Ya, itu baru mengucap salam. Ya. Kita mengajarkan anak kita apa lagi? Merapikan tempat tidur. Siapa yang anaknya yang SMP sudah berhasil merapikan tempat tidur, angkat tangan? Orang tua berhasil, bersuka cita. Haleluya. Ya, karena ada banyak ibu-ibu yang mencucurkan air mata. Ya, karena dia nggak sanggup. Ya, aduh Pak Budi, kenapa saya serahkan anaknya ke Tunas Bangsa? Karena saya dengar di Tunas Bangsa anak yang kayak begini akan beres Pak Budi. Nah, kayak begitu Mr. Elvis ya. Kita lagi bergumul, disuruh cuci piring nggak mau, disuruh bikin PR kita yang bikin PR, kan kita yang bikin PR. Ya, apalagi di SD. Udah mama lihat aja di chat GPT mah lalu salin jawabannya. Nah gitu kan kita yang diajarin. Tapi balik lagi Bapak Ibu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ada yang diperhatikan. Ya, jangan anak kita itu berlalu begitu saja hidupnya. Ya, jangan berlalu begitu aja. Jangan dia tidak menghargai proses. Jangan Bapak Ibu. Harus diperhatikan. Dan diajarkan berulang-ulang. Tapi sesuai dengan proses. Ya, sesuai dengan proses pertumbuhan anak-anak kita. Kadang-kadang mohon maaf kita orang tua suka emosi, apalagi menghadapi anak kita yang remaja. Ya, siapa yang sering kali ribut sama anaknya? Ada nggak? Ribut aja tiap hari. Ya, ribut ada aja yang diributin gitu. Dan anak kita suka jadi bersikapnya nggak sopan gitu sama kita. Pasti ada pemicunya Bapak Ibu. Pemicunya adalah kenapa? Karena ketidakberhasilan kita membangun komunikasi yang dekat sama anak kita. Itu contoh. Ya, mama gimana sih? Mama ngegas mulu nih mama. Gitu kan? Gitu, mama ngegas mulu nih. Ya udah, masuk anak kita banting pintu. Marah kan kita kan, kesel. Ya akhirnya marahan. Itu contoh. Atau kita jarang berkomunikasi sama anak kita. Kenapa? Karena kita membiarkan proses berlalu begitu aja. Jangan Bapak Ibu. Karena ketika itu terjadi dalam hidup anak kita, dalam hidup keluarga kita, anak kita nanti nggak belajar proses. Alkitab dengan jelas bilang, apa yang kuperintahkan pada hari ini, diperhatikan dan diajarkan berulang-ulang. Jadi ada dua prinsip Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan. Ajarkan dan biasakan. Katakan sama-sama, ajarkan dan biasakan. Di Tunas Bangsa Bapak Ibu. Kenapa hati anak Bapak Ibu lembut? Perhatikan. Di Tunas Bangsa, dari dia kecil, begitu masuk TK aja, dia udah baca Alkitab Bapak Ibu. Baca Alkitab. Diajarin dan dibiasain. Dan kita percaya kuasa firman Tuhan, ya dan amin. Kuasa firman Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Anak kita itu diajarin dan dibiasakan. Itu yang membuat hati anak Bapak Ibu lembut. Kenapa? Karena firman Tuhan bekerja. Mungkin kita mendapati anak kita pada waktu SMP nanti, ya, mungkin kok anak saya dulu waktu SD taat-taat aja, tapi begitu SMP kok mulai memberontak, mulai berbohong, mulai melakukan hal-hal yang kita sebut mungkin kok anak saya malah jadi nakal ya. Mungkin ada hal tersebut terjadi. Tapi itu proses Bapak Ibu. Proses. Dampingi aja anak Bapak Ibu. Dampingi. Kenapa? Karena kehadiran Bapak Ibu mendampingi anak itu akan sangat menolong anak tersebut bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Kita lakukan sama-sama. Jadi ajarkan dan biasakan. Jadi
Apa yang harus dilakukan? Kalau gitu apa yang harus dilakukan agar anak kita jadi kuat? Firman Tuhan kasih rahasianya. Mari kita baca sama-sama di Daniel 11 ayat yang ke-32b. Daniel 11 ayat yang ke-32b. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan akan bertindak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Inti pembelajaran tunas bangsa 1, Bapak Ibu. Inti pembelajaran tunas bangsa. Dari seluruh rangkaian PR-PR yang diberikan, dari seluruh pembelajaran yang dilakukan, dari begitu banyak mata pelajaran yang diberikan, betul ya. Ya. Di SMP udah mulai, di SD Mr. James. Apa aja pelajarannya Mr. James? Yang English Mr. James, Math, Science, apa itu connect? Oh agama, keren banget ya namanya. Oh connect with God gitu maksudnya ya. Oh gitu, connect. Terus apa lagi? Economics, bisnis, geografi. Banyak ya. Health itu apa? Pendidikan kesehatan. Oh life skill. Ya. Bapak Ibu perhatikan yang di SD. Tahu mata pelajaran itu? Saya juga baru dengar Pak, itu banyak amat. Pokoknya saya tanya aja, gimana udah bikin PR belum? Jawaban anak kita apa? Udah. Siapa yang suka nanya, udah bikin PR belum? Jawaban anaknya? Udah. Ditanyanya lewat WA. Ya, nah udah bikin PR belum? Udah mah. Nah, siapa yang ngobrol sama anaknya WA-WAan? Dia ya, kita orang tua sekarang gitu ya. Padahal anak kita ada di sebelah kamar kita loh. Ya, kita ngobrolnya pakai WA. Ya udahlah, itu orang tua zaman sekarang. Ayo balik lagi Bapak Ibu. Dari semua proses pembelajaran di tunas bangsa, intinya satu Bapak Ibu. Anak kita dibawa mengenal Allah. Amin. Karena janji Tuhan bilang apa? Umat yang mengenal Allahnya akan apa? Kuat dan bertindak. Bertindak itu apa? Dia lakukan sesuatu. Kenapa dia bisa bertindak? Karena nanti anak Bapak Ibu bertambah pinter. Betul nggak? Siapa yang mendapat anak Bapak Ibu bertambah pinter? Yang di SD udah bercakap-cakap dalam bahasa Inggris Mr. James? Ya bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Makin pinter kan? Ya. Terus PR math-nya makin apa? Makin sulit. Ya. Kemudian contoh, yang anaknya SMP. Anaknya SMP, angkat tangan. Ya, ada project dari Mr. siapa tadi? Mr. Sakti. Tahu nggak project dari Mr. Sakti? Ya, cuman saya nggak ada fotonya ya. Kalau ada fotonya sih mungkin boleh ditampilkan nanti. Mr. Sakti bikin project apa? Membuat paving block dari apa? Dari plastik, dari sampah plastik. Dari sampah plastik. Diproses sedemikian rupa ya sehingga sampah plastik itu jadi bahan yang berguna, jadi benda yang berguna. Berarti anak Bapak Ibu jadi pinter kan? Betul? Itu yang disebut dengan bertindak. Amin. Itu yang disebut dengan bertindak. Nah, kita percaya Bapak Ibu. Jadi dari seluruh proses pembelajaran tunas bangsa, ya satu, yaitu anak Bapak Ibu dibawa untuk apa? Mengenal Tuhan. Katakan sama-sama. Mengenal Tuhan. 1, 2, 3. Mengenal Tuhan. Ketika dia kenal Tuhan, Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu mengenal Tuhan, perhatikan baik-baik. Dia akan connect sama Tuhan. Dia pasti akan mikir, Tuhan punya rencana apa ya dalam hidup aku ya? Itu tuh pertanyaan anak tunas bangsa. Itu. Saya mendapati ada salah seorang alumni tunas bangsa di Jakarta, ya, menjadi YouTuber dengan hampir 1 juta subscriber. Ya, anak sekarang kan gitu ya, jadi YouTuber dan dia punya daya juang, dia berusaha. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
ujungnya, akhirnya dalam proses pendidikan kita ini, ingat, anak kita bukan hanya sekolah dapat ijazah, enggak Bapak Ibu. Di Tunas Bangsa, anak Bapak Ibu bersekolah untuk apa? Menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu yang akan membuat Bapak Ibu bersuka cita. Itu yang akan membuat Bapak Ibu bersyukur di dalam Tuhan. Kalau memang Tuhan tetapkan dia jadi dokter, Tuhan akan buka jalan. Jadi dokter itu enggak puluhan juta, ratusan juta Bapak Ibu. Tapi pasti Tuhan akan cukupkan. Ada yang mungkin akan bergerak di industri kreatif. Tuhan akan berikan hikmat. Amin. Percaya kita Bapak Ibu, percaya. Saya menemukan banyak alumni-alumni Tunas Bangsa. Ya, kemarin di suatu ketika ya di satu perusahaan waralaba yang gede Bapak Ibu, ya, seorang alumni bercerita, "Kok kamu bisa ada di bagian ini?" Dia di bagian audit gitu. Ya, diajak teman-temannya, semuanya anak Tunas Bangsa. Ya. Bosnya sampai bilang begini, "Kumpulin teman kamu." Ya, kenapa teman saya? Karena saya lihat kamu jujur. Karena saya lihat kamu jujur. Anak Tunas Bangsa itu karakternya melekat loh Bapak Ibu. Mungkin kita akan menghadapi fase-fase, "Pak, yang Bapak ceritakan itu nggak terjadi sama anak saya." Jangan putus asa Bapak Ibu. Ada proses, ada proses, ada proses. Lewati proses tersebut. Temani. "Pak, enggak Pak. Anak saya boro-boro berdoa, boro-boro baca Alkitab, ngisi devotion, ngisi wisdomnya aja sambil lewat." Ya, kalau ulangan di sini diminta tanda tangan nggak? Ya, minta tanda tangan. Saya bingung di Tunas Bangsa kayak nggak ada ulangan. Begitu pembagian rapot dipanggil, "Bu, anak Bapak Ibu remedial terus." Lah, ini siapa yang tanda tangan? Nah, yang tanda tangan anak saya sendiri nih Pak. Pantesan saya juga bingung, kok nggak ada ulangan ya di Tunas Bangsa? Rupanya dia yang tanda tangan sendiri. Kaget kan kita, kok kayak gini sih anak saya? Dia katanya sekolah karakter, katanya diajar takut akan Tuhan. Kok kayak begini? Jangan putus asa. Semua anak berbeda, tapi semua di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Semua dalam perlindungan Tuhan. Yang menghadapi, yang lagi struggle sama anaknya, "Pak, anak saya yang SMA, aduh Pak, saya udah gak kuat. Udah saya diem aja deh, terserah mau dia mau apa." Ada lu parents ngomong begitu, terserah dia mau ngomong apa. "Saya udah gak sanggup Pak." Kalau malam dia keluar terus sama temennya, main terus, udah dilaporin sama Miss Evi, udah dilaporin sama Mr. Elpis, gak ada takut-takutnya. Papanya dilawan, mamanya dilawan. "Saya angkat tangan Pak, gak sanggup saya." Mungkin kita di ngomong begitu. Serahin sama Tuhan. Amin. Karena ada waktu-waktunya Tuhan izinkan pembentukan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya satu, kita parents belajar. Dua, anak kita belajar. Amin. Belajar menggantungkan. Dan suatu ketika kita akan mendapati anak-anak kita mengalami Tuhan. Itu hal yang paling indah Bapak Ibu. Itu adalah sukacita yang paling sempurna, melebihi apapun Bapak Ibu. Ketika kita dapati, anak kita akan berkata, Ma, ini kalau udah SMA ya, "Aku mau kuliah ini Pak, karena Tuhan suruh aku kuliah ini." Ma, kita doa Ma, "Tuhan mau aku ada di sini, karena Tuhan suruh aku ada di sini." Amin. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari kecil, setiap hari, devotion, wisdom, baca Alkitab, dan firman Tuhan bekerja. Amin. Mari kita siapkan hati kita, ada satu video klip yang kita saksikan sama-sama. Kita rindu membawa anak kita mengenal Tuhan. Kita saksikan video klip ini, boleh panggung dipindahkan. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kau
kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Suatu hari saat ku Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kita pejamkan mata kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu adalah pahlawannya. Dan anak-anak kita harus kuat. Anak-anak kita harus hebat. Kita nggak mau anak-anak kita hidupnya sia-sia. Bapak Ibu. Kita nggak mau anak-anak kita hidupnya berlalu begitu aja. Tapi kita mau Bapak Ibu, sore hari, renungkan Bapak Ibu. Mungkin kita merasa kita sebagai orang tua gagal. Mungkin kita merasa sebagai orang tua tidak berhasil mencapai apa yang kita harapkan. Tapi bolehkah hari ini, Bapak Ibu semua, yakinkan dalam hatimu, anakmu akan kuat, anakmu akan hebat. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau dia mengenal Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Maukah pada sore hari ini Bapak Ibu semua, kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kita bawa anak-anak kita kepada kasih karunia Tuhan. Dan satu doa kita Bapak Ibu, kita rindu, ya Tuhan, terjadilah rencanamu dalam hidup anak-anak.